Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dengan saya Muhammad Zaidi dari UPT SD Negeri 47 Gresik. Saya Yuniarti Alita dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Dan saya Nur Fatona dari UPT TK Negeri Pembina Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Alita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cipa? Alhamdulillah sehat Bu Alita. Sehat ya, alhamdulillah. Di sini kita akan melakukan proses supervisi begitu nih Bu. Di sini prosesnya berbasis pada proses coaching. Sudah diketahui sebelumnya nih Bu? Iya Bu Anita. Sudah. Oke. Di sini di proses coaching ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada menggunakan tahapan kita gitu. Di proses coaching sendiri kompetensi inti yang harusnya ada yaitu ada kehadiran penuh presence, lalu ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini kira-kira dalam proses coaching yang akan kita lakukan ini kompetensi mana yang ingin jenengan tingkatkan gitu? Iya Bu Alita, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 Ibu, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, okay. Indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dari proses coaching tersebut? Kalau menurut saya indikator ketercapaian saya itu adalah bagaimana coach saya dapat menemukan langkah-langkah serta solusi agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berarti bagian kompetensi menemukan langkah-langkah serta solusinya itu indikator ketercapaian saya. Oh ya. Di situ saya akan mendengarkan secara aktif. Begitu. Berarti dalam proses ini jenengan ingin saya mengobservasi di bagian mendengarkan secara aktif begitu. Benar. Dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar. Begitu. Benar. Lalu untuk harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini bagaimana Ibu? Harapan saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam pelaksanaan coaching sehingga saya akan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Oh begitu. Bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya akan lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif Ibu. Karena bila saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa fokus kepada coach saya sehingga saya bisa hadir sepenuhnya. Dan bila saya bisa menjadi pendengar yang aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya. Jadi saya simpulkan bahwa kita akan melakukan proses coaching setelah ini Bu Cipa dengan Pak Zaidi sebagai coach ya. Nanti di dalam proses coaching tersebut saya akan melihat untuk kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu. Iya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan sebelum kita mulai proses coachingnya? Cukup di situ dulu Bu. Iya. Sudah siap ya Bu? Insya Allah. Oke. Mari kita persiapan untuk proses coachingnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Zaidi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, maaf Pak ya Pak Zaidi ya. Kebetulan tadi pagi itu saya masih ada diskusi dengan kepala sekolah saya. Iya. Katanya Pak Zaidi bilang mau ini ada yang mau diceritakan kepada saya. Iya, kemarin saya cari Cipa, cuma kelihatan Cipa itu sibuk, jadi mungkin bisa sharingnya hari ini. Ya. Mohon maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik. Ada masalah apa Pak? Gini Bu Cipa, saya ini kan punya masalah terkait apa namanya. Saya ini kebetulan dalam tahapan ini ikut IGP ya. Selanjutnya juga saya dapat tugas tambahan dari kepala sekolah itu juga tugas terkait
operator. Jadi saya ini kesulitan dalam membagi waktu. Sampai istirahat saya ini apa itu namanya Bu? Istilahnya istirahat saya ini sampai nggak ada waktu istirahat. Jadi dengan beban kerja seperti itu saya merasa kesulitan untuk istirahat. Oke, jadi Pak Zaidi ini mendapatkan tugas tambahan sebagai operator, juga mengikuti CGP juga, sehingga beban tugas yang dialami Pak Zaidi ini bertumpuk-tumpuk gitu Pak, nggih. Sehingga itu mempengaruhi waktu istirahat Bapak. Betul seperti itu. Iya. Kemudian apa Pak yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya ini? Saya punya rencana kalau misal nanti bisa berdiskusi dengan kita, saya bisa membagi waktu dengan baik. Jadi istilahnya nanti saya bisa ada waktu istirahat lah, paling tidak waktu saya lebih tertata lagi seperti itu. Oke, jadi nanti Pak Zaidi yang harapkan itu Pak Zaidi mendapatkan solusi gitu nggih. Solusi bagaimana agar nanti waktu istirahat Bapak lebih terkoordinir gitu nggih. Seperti itu. Iya. Ya. Pak Zaidi, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah yang Bapak alami sekarang ini? Kalau saya lihat sih memang kalau untuk satu itu masalah yang saya telusuri memang banyaknya tugas yang tambahan dari kepala sekolah. Yang kedua, saya itu kurang bisa membagi waktu dan kadang-kadang biasanya itu saya tidak konsisten pada waktu. Itu yang biasanya yang masalah saya di situ. Jadi kurangnya waktu istirahat gara-gara itu. Seperti itu. Jadi Bapak kurang bisa memanage waktu sehingga pekerjaan Bapak jadinya Betul. double-double gitu Betul, Pak. seperti Nggih, itu. iya. Nah, kondisi apa yang menurut Pak Zaidi itu ideal gitu dan yang diharapkan oleh Pak Zaidi? Kondisi ideal saya paling tidak nanti mungkin ada pengurangan beban kerja paling tidak lah yang terkait dengan tugas sekolah. Terus saya juga di kondisi ideal saya paling tidak saya bisa memanage waktu dengan baik. Terus nanti sehingga saya punya waktu untuk beristirahat. Jadi tidak kesehatan saya tetap terjaga istilahnya seperti itu. Itu yang kondisi ideal yang saya inginkan seperti itu. Kalau begitu apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk tadi Pak? Selama ini kalau tugas-tugas sih betul saya kerjakan, cuma kadang-kadang yang memang mepet-mepet seperti itu. Nah kalau kondisi yang mestinya paling tidak itu saya harus bisa memanage waktunya dengan baik, mengatur mengatur tugas-tugas tersebut, dibagi jamnya dan sebagainya seperti itu, kita atur dan konsisten pada waktu. Itu yang mungkin perlu saya lakukan. Jadi untuk memanage waktu itu apa yang akan direncanakan oleh Pak Zaidi? Untuk memanage waktu nanti saya mungkin saya harus di situ membuat schedule istilahnya. Jadi prioritas apa yang harus saya kerjakan dulu, terus mana yang harus diselesaikan secepatnya dan mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Nah nanti saya juga harus mengatur kapan saya waktu istirahatnya, mungkin seperti itu. Jadi nanti rencananya Bapak akan membuat list gitu Pak G, Betul. list daftar mana pekerjaan yang akan Bapak lakukan dulu, Ya. mana yang penting dulu, yang harus dikerjakan terlebih dahulu, diutamakan seperti itu Bapak G. Mana yang urgent itu yang saya dahulukan. Terus untuk yang mungkin belum tenggat waktunya masih lama yang mungkin saya pending dulu. Yang penting saya bisa istirahat seperti itu. Iya. Siapa Pak kira-kira yang bisa membantu Pak Zaidi untuk melaksanakan rencana tersebut? Oke, yang paling utama pastinya saya, karena posisinya saya harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Tapi di satu sisi lagi juga saya untuk bisa seperti itu juga paling tidak saya butuh kepala sekolah yang mungkin beban kerja saya mungkin agak dikurangi dengan adanya saya ikut CGP ini, mungkin beban saya terkait sekolah dikurangi sedikit, jadi nanti saya bisa ada waktu luang untuk istirahat, mungkin seperti itu yang saya butuhkan. Jadi Bapak akan meminta bantuan dari kepala sekolah Bapak ini agar beban pekerjaan Bapak itu agak sedikit dikurangi gitu ya, yang dari sekolah ini tugas-tugas tambahan tersebut. Betul. Berapa lama Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak ini?
Mungkin dalam minggu-minggu ini Bu, karena posisinya ini masih peralihan Bu. Jadi kalau kepala sekolah yang lama itu memang banyak memberikan tugas kepada saya. Nah ini nanti belum tahu, kita akan ada proses peralihan kepala sekolah ini. Nah mungkin nanti saya akan coba ke kepala sekolah yang baru untuk mengajukan mungkin pengurangan beban-beban kerja seperti itu. Oh iya. Jadi dalam waktu 1 mingguan ini Bapak nggih, Betul. rencananya Bapak akan melaksanakan Ya, kegiatan ini. iya karena Tulis proses data-data seperti itu. ya karena prosesnya kepala sekolah ini kan masih proses transisi ke kepala sekolah yang baru. Kepala Jadi sekolah saya yang belum baru. bisa langsung ngomong seperti itu. Hmm. Ada tahapan yang harus saya ikuti. Komitmen seperti apa yang Bapak Zaidi lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang harus saya lakukan nanti ketika saya sudah punya schedule yang sudah saya susun rapi, maka saya harus komitmen dengan waktu tersebut. Nah, kalau percuma kalau nanti saya sudah sudah menyusun schedule tapi saya tidak komitmen dengan waktu tersebut, maka otomatis ya tetap saja nanti pasti pekerjaan molor dan waktu istirahat akan tersita. Gitu seperti itu. Dukungan dari siapa yang kira-kira Bapak butuhkan lagi agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Dukungan yang saya butuhkan bisa jadi nanti dari kepala sekolah juga bisa, terus rekan CGP juga mungkin bisa menjadi salah satu mendukung dengan saya. Kenapa? Karena posisinya ketika ada due date dan lain sebagainya, Iya. teman-teman CGP kan juga bisa mengingatkan. Itu juga sebagai pengingat saya dalam mengerjakan tugas. Ini seperti itu yang saya butuhkan. Jadi Bapak selain membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, juga membutuhkan dukungan dari teman-teman CGP, Pak G. Betul, seperti itu. Iya, juga rekan-rekan sejawat juga, Bapak G. Iya, iya. Baiklah Pak Zaidi, semoga rencana Bapak tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Amin, Bu. Oke. Iya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, secara tidak langsung saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Intinya dari permasalahan saya tadi, memang saya ada kelemahan dalam mengkonsep suatu tugas. Ya, mana yang harus di manage waktu dengan baik supaya nanti waktu istirahat itu ada seperti itu. Jadi kekurangan saya memang di situ manage waktu itu kan. Ya, dengan percakapan dengan Bu Cipa tadi alhamdulillah ternyata solusinya bisa muncul dari dalam diri saya. Alhamdulillah. Saya tahu kekurangan saya seperti itu. Syukurlah kalau begitu Bapak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan lagi? Terkait hal lain ya mungkin nanti semisal saya ada permasalahan lain nanti mungkin bisa konsultasi lagi dengan kita, Baik. saling berdiskusi lagi dengan Iya, kita, dengan seperti senang hati Bapak. Ya. Oke, saya senang loh Pak bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga nanti kita bisa terus saling berbagi ya Bapak ya. Dengan seperti ini beban saya juga agak plong karena saya bisa Iya. menyampaikan permasalahan saya ke seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Zaidi. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cipa. Waalaikumsalam Bu Alita. Oke, bagaimana ini Bu Cipa perasaannya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah senang sekali Bu Alita tadi. Proses coachingnya sudah berlangsung dengan baik. Sudah berlangsung dengan Iya. baik, alhamdulillah. Tadi di awal saat kita melakukan supervisi, di situ disebutkan bahwa kita akan melakukan observasi pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi tadi ini, menurut jenengan dari proses coaching tadi apa yang jenengan rasakan? Apa yang ingin di-sharingkan gitu? Alhamdulillah dari hasil proses coaching tadi Bu, saya merasa saya sudah menjadi pendengar yang baik dan pendengar yang aktif juga, sehingga saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Gitu. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena dari proses coach tadi Bu, saya tuh bisa menggali kompetensi coach saya itu untuk menemukan langkah-langkah dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya tadi. Iya, begitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Cipa? Boleh? Iya. Di
sini dari hasil yang saya amati, dari proses kucing yang terjadi, Bu Cipa sudah menunjukkan sesuai dengan alur kita. Ada tujuannya sudah terstatementkan di awal, ada mengidentifikasi permasalahan dari kucing, ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing, dan bagaimana jenengan mengarahkan kucing untuk memiliki tanggung jawab ya. Jadi di proses kucing tersebut saya sudah melihat alur kita ada pada proses kucing tersebut gitu Bu Cipa. Menurut saya juga dalam proses kucing tadi jenengan juga tidak ada menilai atau memberikan asumsi pribadi kepada si kucing. Jadi jenengan tadi juga sudah fokus pada apa yang ingin jenengan bantu kucing ini untuk mengembangkan apa yang memang bisa dikembangkan solusinya gitu ya, itu sudah tersampaikan begitu. Itu menurut saya. Bagaimana kalau menurut Bu Cipa dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan? Saya juga sudah merasa saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada ini Bu, sesuai dengan alur Tirta. Nah, iya, Sudah sesuai, sepakat berarti iya, ya, mengarah karena kepada saya melihatnya juga tujuan, sudah iya. sesuai dengan alur Tirta begitu. Iya. Namun untuk kompetensi kucing tadi yang saya lihat Bu Cipa, untuk kehadiran jenengan sudah memang hadir secara penuh untuk berkomunikasi dengan kucing. Jenengan juga sudah mendengar secara aktif bagaimana apa-apa saja yang disampaikan oleh kucing, dan jenengan pun sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Namun tadi saya mendengar ada pengulangan untuk pertanyaan yang sama begitu Pak. Menurut jenengan bagaimana? Apakah benar itu terjadi? Iya Bu, saya juga kadang tuh merasa tadi tuh gini, loh, saya juga mengajukan pertanyaan yang sama gitu, Iya. tapi kadang itu saking enaknya ngobrol Bu Iya, ya, jadi iya. kadang kita tuh kelepasan gitu. kayak pengalir Oke. aja, Iya, sudah gitu ya. iya seperti Ternyata itu. Berarti tadi sepakat ya, memang ada Iya pertanyaan benar yang- sekali. pertanyaan yang berarti dari diskusi kita ini apa sudah terbayang apa yang ingin Bu Cipa tingkatkan lagi untuk proses kucing ini tadi? Ada hal apa? Iya, saya akan lebih fokus lagi Bu dalam mendengarkan secara aktif. Jadi sehingga saya tuh nanti bisa memberikan umpan balik yang lebih berbobot lagi kepada coach saya. Berarti berusaha untuk lebih fokus. Lebih fokus begitu, lagi. Bu. Iya. Iya. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya tuh Iya. ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirtanya Bu. Oh iya. Juga terus berlatih agar saya tuh bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya, sehingga nanti saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching selanjutnya. Masya Allah, keren sekali Bu Cipa ini. Sebagai penutup Bu Cipa, Iya. apa ada hal yang bisa di-sharingkan ke saya, hal yang jenengan dapat dari proses kita ini, supervisi kita ini dan coaching tadi apa? Alhamdulillah Bu, berkat supervisi ini saya lebih mengetahui tentang teknik-teknik dalam proses kucing, dan juga saya lebih mengetahui letak kekurangan saya. Jadi saya nanti bisa memperbaiki lagi agar nanti proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, amin. Semoga terus berproses menjadi lebih baik gitu ya. Amin. Ya, ada lagi yang ingin di-sharingkan Bu Cipa atau ada yang tidak sesuai atau sudah cukup sepakat kita dengan proses? Menurut saya supervisi sudah hari ini? cukup. Sudah Iya, cukup hari ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Cipa. Sama-sama, terima kasih Bu Alita. Terima kasih Bu Cipa. Nggih. Iya. Demikian dari kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.